Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang materi pengantar dari materi administrasi sistem jaringan atau disingkat ASJ di jurusan TKJ. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi inti. Itu yang pertama adalah apa itu jaringan komputer, apa itu internet, apa itu server, apa itu IP private, dan apa itu IP public. Nah, ini ada 5 hal yang menurut saya sangat penting diketahui sama teman-teman siswa TKJ. Khawatir ketika sudah masuk ke tahap yang lebih tinggi seperti pembahasan VPS, domain, hosting, tidak tahu 5 hal ini maka akan bingung untuk implementasinya nanti gitu. Jadi kita harus memahami 5 hal dasar dari materi kita ke depannya. Oke, yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer itu yang paling sederhana adalah jaringan peer-to-peer. Atau peer-to-peer itu seperti apa? Peer-to-peer itu adalah dua buah perangkat komputer misalnya kan, atau laptop. Saya punya 2 laptop misalnya. Nah, ini tersambung. Nah, ini disebutnya peer-to-peer. Peer-to-peer. Nah, atau jaringan yang langsung terhubung 2 komputer. Nah, ini sebutnya jaringan peer-to-peer. Ini jaringan paling sederhana karena menggunakan 2 komputer dan cuman hanya menggunakan 1 kabel saja. Ini yang jaringan cukup sederhana. Oke. Jaringan yang rada lebih kompleks, misalnya kita punya 1 akses point. Nah, 1 akses point ini ada wifi-nya, terus ada laptop 1 misalnya kan terhubung, terus ada 1 lagi, ada 2. Nah, ini disebutkan jaringan star ya, jaringan star karena ada perangkat di tengahnya yang terhubung ke beberapa perangkat yang lain. Jadi ada 1 perangkat di sini. Disebutnya jaringan topologi star ya. Di sini juga termasuk jaringan area local area network atau LAN. Oke, yang berikutnya adalah jaringan internet ya. Yang kedua kita adalah jaringan internet. Apa bedanya jaringan internet dan jaringan lokal? Nah, ini cukup kompleks sebenarnya kalau kita bahas detail. Tapi coba saya akan persingkat aja. Jadi misal kita punya laptop gambar bumi ya, misalnya gitu kan. Atau diistilahkan www atau internet. Di sini ada servernya. Nah, ada server. Nah, jadi secara gambar seperti ini. Dia terhubung ke internet. Nah, terus dia terhubung ke server. Jadi ada laptop, internet, terus server. Secara gambar seperti ini, kelihatannya simple sekali. Jadi internet tuh makhluk apa sih sebenarnya gitu kan? Kita nyambung laptop kita nyambung ke internet dan kita nggak tahu di dalam internet tuh apa, isinya apa, kayak gitu kan. Nah, coba kita bedah sedikit. Nah, secara sederhananya di sini ada laptop misalnya. Dia terhubung istilahnya ISP atau Internet Service Provider. Contoh sederhana, contoh yang umum misalnya pakai Telkom Indomie ya. Sorry. Saya nggak disponsori sama IndiHome. Oke, nah contoh Telkom IndiHome yang mungkin mudah diingat ya. Nah, jadi dari IndiHome ini nyambung ke mungkin ibaratnya kayak terminal gitu ya, atau jaringan dunia, jaringan router dunia. Jaringan router dunia. Nah, router dunia ini
bisa dibilang juga kompleks. Jadi seperti kita dari Serang misalnya kan, dari Serang kita mau ke Surabaya, jadi kita ngelewatin berapa pintu tol. Nah, di pintu-pintu tol inilah yang disebut jaringan router dunia, seperti itu kronologinya. Jadi kita misalnya lewatin jadi Indonesia kita lewat ke Malaysia gitu. Nah, terus lanjut titik-titik sampai mana, tembus-tembus ke server Facebook yang ada di US misalnya, ada di Amerika. Nah, jadi perjalanannya jaringan kita seperti itu. Jadi dari ISP lanjut ke jaringan dunia, ya kita sebutnya gitu. Jadi sampai ke facebook.com misalnya gitu, yang ada di US, di Amerika. Nah, jadi jaringan internet seperti itu. Seperti kita perjalanan naik tol lah. Naik tol, nanti ada pintu tol, nanti ada pintu tol lagi. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan kita. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami untuk yang jaringan internet. Kita cek lagi. Yang berikutnya adalah apa itu server. Nah, banyak definisi istilah server. Banyak banget, ada yang mengatakan sebagai komputer pelayan lah atau apa. Saya juga bingung untuk menjelaskan karena istilah server itu masih istilah umum. Server itu masih istilah umum. Kalau ada yang nanya apa itu server gitu kan, saya juga bingung jawabnya seperti apa, karena istilah server di Indonesia itu masih rancu ya kalau menurut saya. Karena server ada macam-macam. Contoh ada web server. Nah, terus contoh ada FTP server. Terus ada DHCP server. Terus ada SSH server. Nah, dan ini juga lebih banyak lagi server-server yang lain. Kalau misalnya ditanya web server itu apa? Nah, ini lebih spesifik, lebih enak untuk dijelaskan. FTP server itu apa? Nah, itu lebih enak. DHCP server atau SSH itu lebih enak dijawabnya. Kalau cuman istilah server, ini rada rancu. Jadi kita harus memahami juga server apa yang dimaksud gitu kan. Ada web server, ada FTP, ada DHCP. Nah, kok bisa begitu, Pak? Nah, bahasa mungkin gini. Kalau dia nanya tentang apa itu kendaraan gitu. Oke, coba. Misalnya tanya kendaraan. Nah, kendaraan itu apa, Pak? Misalnya. Dan ini kan juga bahasa yang rancu. Kendaraan apa? Apakah kendaraan jalur air, darat, udara gitu kan? Roda berapa? Roda 4, roda 3, roda 2. Nah, jadi istilah server seperti kendaraan kayak gitu. Atau juga seperti istilahnya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu seperti apa ya? Kita bisa ninggalin tempat itu. Nah, tapi kan masih rancu, apakah itu rumah, apakah apartemen, apakah kosan, ataukah yang lain kayak gitu. Jadi server kita harus jelaskan lebih detail lagi di bagian server apa. Di server apa? Apakah web server, apakah FTP, biar penjelasannya lebih bisa detail. Oke, secara umum server itu adalah yang sebagai melayani ya, sebagai melayani service bahasa Indonesia melayani. Nah, ya kurang lebih sebagai yang diakses lah bahasanya gitu, yang diakses, yang disamperin, atau bahasa Indonesia lebih mudahnya gitu, yang dikunjungi. Nah, itulah server gitu. Jadi kalau misalnya web server berarti dia ada sebuah situs web yang kita kunjungi, berarti kita mengunjungi web server. Nah, kalau FTP kan file transfer protokol, berarti kalau FTP server adalah file yang kita ada server yang kita kasih file gitu. Nah, kalau di HCP
dia kan sebagai dynamic host configuration protocol atau sebagai yang memberikan IP address. Kalau SSH server berarti dia yang di remote. Nah, jadi seperti itu. Kita harus memahami istilah servernya server apa. Oke. Kita lanjut. Terus yang berikutnya yang keempat adalah apa itu IP private. Nah, apa itu IP private? Nah, IP private itu yang digunakan di jaringan lokal. Jaringan lokal. Nah, apa itu jaringan lokal? Nah, misalnya contoh yang kita gunakan sehari-hari itu ketika ada access point atau kita singkat dengan AP ya, access point atau AP. Nah, ini menggunakan jaringan lokal. Jaringan lokal. Nah, terus kayak misalnya kita peer-to-peer. Nah, peer-to-peer itu juga termasuk jaringan lokal. Nah, ini peer-to-peer. Ini termasuk jaringan lokal. Intinya yang tidak nyambung, jaringan yang tidak nyambung ke internet. Itu jaringan lokal. Itu disebutnya LAN ya. LAN atau local area network. Itu jaringannya namanya peer-to-peer. Yang ini ya, yang ini jaringan star yang kita bahas tadi, dan menggunakan IP atau alamatnya ya, alamatnya contoh 80.1 168.0.2. Nah, ini disebutnya IP privat. Ini sebutnya IP privat. Nah, ini IP privat. Oke, jadi IP privat adalah jaringan lokal yang bisa dipakai di access point atau AP atau di jaringan peer-to-peer. Contohnya adalah 192.168.0.2. Dan materi ini sebenarnya sudah dibahas di kelas 11 ataupun kelas 10 udah ada tentang IP address. Dan harus membedakan IP privat dan IP public. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah tentang IP public. Nah, IP public ini ada hubungannya sama server tadi. Nah, IP public itu jadi ketika kita connect ke internet, kita pakai IP lokal dulu ya. Lokal atau privat. Atau IP privat. Nah, IP privat. Nah, dari IP privat ada istilahnya penerjemah ya. Atau penerjemah IP privat kita diubah sama ISP untuk bisa bertemu dengan server. Jadi server ini dia menggunakan IP public. Server. Nah, dia menggunakan IP public. Nah, IP public hanya bisa berkomunikasi dengan IP public yang lain. Nah, IP public bisa komunikasi dengan IP public yang lain. Nah, terus gimana Pak? Jadi kalau misalnya laptop kita mau connect ke server harus pakai IP public. Kan kita nggak punya IP public, atau kita setting sendiri, nggak usah. Jadi ketika kita connect ke ISP, ISP akan mengubah IP kita menjadi IP public. Jadi yang sebenarnya terhubung adalah ISP terhubung ke server tujuan kita, gitu kan. Tapi ini masih tanda kutip servernya server online ya. Online. Nanti ada pertanyaan lagi, Pak, kalau misalnya server saya offline harus pakai IP public? Nggak perlu. Ini yang khusus server online aja. Kalau nggak online nggak usah pakai IP public, cukup pakai IP private juga bisa. Nah, untuk menyambung ke ISP ini kita mungkin akan melewati beberapa router ya. Kita ngelewatin beberapa router dan kita akan mendapatkan IP public. Contoh, saya akan cek IP public di laptop saya. Ntar ya, saya coba cari my IP.
Nah, kayak gini ya. Jadi dia kedetek ini IP public saya 103.164.235.26. Nah, di sini ada ISP yang saya pakai ini di sini Bantani Media Utama. Ini jadi WiFi saya. Jadi ini beda-beda. Kalau misalnya pakai IndiHome mungkin IndiHome ataupun yang lain. Jadi ISP saya pakai ini ya. Ini ISP pakai Bantani ya. Nah, jadi laptop saya terhubung ke ISP terhubung ke internet. Nah, gitu. Oke. Dari semua penjelasan ini ada 5 bagian. Apa itu jaringan internet, apa itu internet, apa itu server, apa itu IP public, apa itu IP privat. Saya rasa udah saya sampaikan semua. Dan jika masih ada pertanyaan atau kurang jelas dalam saya menyampaikan, silakan disampaikan langsung ke saya ataupun bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat.